Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Ananda sekalian dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jasa Khulafaur Rasyidin untuk dunia bersama Bapak Zulfawan Safri, SPDI. Ananda yang Bapak sayangi. Yang kedua, Umar bin Khattab. Nama, nasab, dan gelar beliau. Umar lahir 13 tahun setelah tahun gajah. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Hantamah. Umar bin Khattab tumbuh dalam keberanian, keperwiraan, kecerdasan, dan karakter jahiliyah. Sebelum masuk Islam, Umar mewarisi ayahnya sebagai tokoh dan pembesar Quraisy. Kaum Quraisy selalu menjadikan Umar sebagai duta dan perwakilan dalam menyelesaikan konflik dan peperangan. Ia salah satu pembenci, penentang Islam, bahkan pernah merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab menyatakan keislaman pada tahun ke-6 kenabian. Ia merupakan orang ke-40 yang masuk Islam sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasulullah. Keislaman Umar bin Khattab dimohonkan Rasulullah kepada Allah dalam doanya. Kaum muslimin menyambut gembira Islamnya Umar bin Khattab. Mereka menggelarinya Al-Faruq. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah menamakan Umar dengan Al-Faruq. Al-Faruq artinya yang dapat membedakan yang hak dan batil atau membedakan yang benar dan salah. Yang kedua, dakwah Umar bin Khattab. Pertama, Umar bin Khattab mengumumkan keislamannya kepada kaum Quraisy. Kemudian meminta dan menjamin Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Sejak saat itu, kaum muslimin bisa melakukan sholat di depan Baitullah. Walaupun Umar harus rela mengorbankan dirinya dikeroyok oleh orang-orang Quraisy yang berbalik memusuhi dan membencinya. Umar mengembalikan jaminan keselamatan atas dirinya kepada tokoh Quraisy. Ia lebih tidak tega kaum muslimin disiksa, sementara dia tidak. Yang kedua, Umar bin Khattab setia menemani Rasulullah berdakwah. Kesetiaannya diumpamakan tubuh dengan kepala, bayangan dengan pemiliknya, dan siang bersama malam. Yang C. Umar bin Khattab tidak sungkan menyampaikan pendapat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah akan menyolati jenazah Abdullah bin Ubay, tokoh kaum munafik, Umar menyampaikan keberatan sambil memegang baju Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah Anda akan menyolatinya, sedangkan Allah melarang menyolatinya? Selesai sholat jenazah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu dari Allah yang isinya larangan menyolati jenazah orang munafik. Yang D. Umar bin Khattab, orang pertama yang memerintahkan untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Yang terakhir, yaitunya Umar bin Khattab memberi kebebasan berpendapat baik kepada laki-laki maupun perempuan. Umar bin Khattab menjadi khalifah. Jasa-jasa beliau sehingga beliau disebut Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Beliau yang pertama menciptakan peraturan keuangan negara dan meletakkan dasar-dasar ilmu keuangan tersebut. Yang kedua, kepedulian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada keamanan negara, sehingga dibentuklah lembaga kepolisian, korps militer untuk pertahanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Yang C. Membangun lembaga peradilan dengan mengangkat para qadhi, mendirikan lembaga-lembaga dasar ilmu hakim, dan mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan dewan. Yang D. Melakukan pembangunan di berbagai kota, seperti Fustat di Mesir, kemudian Kufah
Basrah. Dan yang kepedulian Umar bin Khattab kepada pengelolaan masjid dengan memberi gaji para imam, muazin, pengadaan lampu penerangan di masjid-masjid, mengorganisasikan khutbah-khutbah, serta mendirikan Baitul Mal. Yang F menciptakan penanggalan kalender Hijriah, dimulai dari hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Kalender tersebut dimulai dari bulan Muharram. G. Umar bin Khattab, orang pertama yang mencatat dan menulis sejarah dalam bentuk buku. Dan yang terakhir, mengadakan operasi masyarakat bagi masyarakat miskin yang butuh bantuan, khususnya pangan dari rumah ke rumah. Beliaulah secara langsung memanggul karung sendiri dan menolak dibantu oleh pegawainya untuk mengantar ke rumah kaum muslimin yang membutuhkan. Itulah jasa-jasa beliau dalam pengaruhnya terhadap peradaban dunia. Sampai di sini dulu pembahasan kita Ananda sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.